Kalian punya budget 1 jutaan untuk beli prosesor dan kalian masih bingung? Tonton dulu video kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andri Nugraha. Dan kali ini kita akan bahas mengenai rekomendasi komponen PC, yaitu prosesor ya, dengan budget 1 jutaan saja. Seperti apa rekomendasinya? Sebelum kita mulai video kali ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya dan juga loncengnya sekalian ya, untuk terus support channel ini ke depan agar lebih baik dan lebih berkembang lagi ya. Oke, kita langsung aja bahas mengenai rekomendasi prosesor murah terbaik dengan budget 1 jutaan saja. Seperti apa? Yuk kita mulai. Jika kalian punya budget 1 jutaan untuk prosesor, pastinya kalian akan dihadapkan pada banyak pilihan ya di pasaran. Nah, di sini kita akan bahas khususnya adalah mengenai prosesor yang baru ya, yang masih baru, yang bisa kalian dapatkan di pasaran itu apa saja. Nah, rentang budget 1 jutaan itu kan cukup lebar ya. 1 juta lebih 1000 sampai 2 juta kurang 1000 itu masih disebut 1 jutaan. Jadi, di video kali ini kita akan bagi menjadi dua range, yaitu 1 juta sampai 1,5 juta dan 1,5 juta sampai 2 juta kurang sedikit ya. Jadi, ada dua supaya mempermudah nanti komparasinya ya. Nah, yang pertama yang akan langsung kita bahas adalah budget 1 juta sampai 1,5 juta. Apa aja prosesor yang bisa kalian dapatkan tentang budget ini? Ini dia. Nah, di rentang budget 1 sampai 1,5 jutaan, kalian setidaknya akan dihadapkan pada 4 pilihan prosesor di situ ya. 1 dari Intel dan 3 dari AMD. Jadi di sini Intel dikeroyok nih sama AMD ya, ada 3 AMD-nya di sini ya. Ini sekali lagi adalah prosesor-prosesor baru ya, yang masih bisa kalian dapatkan dengan kondisi baru ya. Nah, dari Intelnya adalah Intel Core i3 9100F ya. Kemudian dari AMD ada Ryzen 3 2300X, Ryzen 3 2200G dan Ryzen 3 3200G. Nah, di sini menarik karena ada pilihan yang berbeda segmen sebenarnya di sini. Jadi ada 2 yang tidak memiliki integrated GPU dan 2 yang sudah punya integrated GPU. Nah, yang tidak memiliki integrated GPU adalah i3 9100F dan Ryzen 3 2300X, sementara yang lainnya itu sudah punya integrated GPU. Nah, di budget ini jadi ada 2 kondisi nih. Kalau kalian memang akan langsung rakit PC dengan menggunakan eksternal VGA, maka pilihannya tinggal 2, yaitu i3 9100F dan 2300X ya, Ryzen 3. Tapi kalau kalian memang tidak akan pakai eksternal VGA dulu ya, maka opsinya nggak ada lain, yaitu 2200G atau 3200G. Nah, jadi di sini saya akan compare antara i3 9100F versus Ryzen 3 2300X dan 2200G versus 3200G ya. Nah, untuk perbandingan antara Intel Core i3 9100F dengan Ryzen 3 2300X, di sini kita akan bandingkan pertama di atas kertas dulu ya, kita bandingkan spesifikasinya. Nah, dari spesifikasi keduanya sama-sama memiliki 4 core dan 4 thread. Jadi imbang nih di sini ya. Kemudian base clock-nya i3 9100F di 3,6 GHz, sedangkan Ryzen 3 2300X itu di 3,5 GHz. Jadi i3 sedikit lebih unggul di sini. Kemudian di boost clock-nya lagi-lagi i3 sedikit lebih unggul. Dia boost clock-nya up to 4,2, sedangkan Ryzen 3 2300X up to 4,0. Jadi lebih kencang nih i3 nih. Tapi gimana, apakah secara performance nanti lebih kencang ya, kita lihat nanti ya. Sedangkan kemudian untuk L3 cache-nya itu i3 9100F nih hanya 6 MB saja, sedangkan yang Ryzen 3 2300X itu 8 MB. Nah, ini agak sedikit jadi membingungkan ya. Di satu sisi boost clock-nya lebih tinggi si i3, tapi dia L3 cache-nya lebih rendah ya. Sedangkan TDP sama-sama 65 watt dan sistem memory specification-nya untuk i3 9100F adalah DDR4 2400, sedangkan Ryzen 3 2300X itu adalah DDR4 2933. Jadi lebih tinggi di sini ya untuk spesifikasi memorinya untuk si Ryzen 3 2300X. Sedangkan untuk litografinya i3 9100F 14 nano, yang Ryzen 3 2300X 12 nano ya.
sama-sama tidak memiliki integrated GPU dan launch date-nya adalah i3 sedikit lebih muda ya. Jadi i3 9100F itu di kuartal 2 2019, sedangkan Ryzen 3 2300X itu di akhir tahun 2018 ya. Jadi agak selisih sekitar 6 bulanan ya. Lebih muda si i3 ini ya. Jadi sedangkan harga nih i3 9100F itu di sekitar 1,03 sampai 1,08 jutaan ya. Kalian bisa lihat di Tokopedia, yaitu harganya adalah sekitar segitu. Sedangkan untuk Ryzen 3 2300X itu agak sedikit lebih tinggi ya, dia di 1,1 sampai 1,3 jutaan. Karena memang Ryzen 3 2300X ini udah mulai agak sulit nih didapat nih ya, terutama yang baru-barunya itu ya, yang komponen barunya itu agak sulit didapat. Jadi harganya Ryzen 3 2300X ini sedikit lebih mahal. Nah, kalau kita lihat dengan i3 9100F itu sedikit lebih murah. Nah, dengan base clock, boost clock lebih kencang juga, apakah dia performanya lebih baik? Nah, kalau kita coba cross check di beberapa hasil benchmark ya, dari hasil benchmark dari banyak reviewer, itu kalau secara gaming performance the Ryzen 3 2300X versus i3 9100F, maka i3 9100F kalau secara running default itu sedikit lebih unggul daripada 2300X kalau sama-sama running default dua-duanya. Tapi ada potensi dari Ryzen 3 2300X untuk sedikit mendahului si i3 9100F dengan cara overclocking pastinya ya. Jadi overclocking CPU maupun overclocking memorinya. Jadi kelebihan dari 2300X di sini adalah overclockable, sedangkan 9100F tidak bisa di overclock. Memorinya memang masih bisa di overclock kalau kalian pakai motherboard seri Z ya, tapi CPU-nya udah pasti nggak bisa di overclock. Nah, kalaupun kalian pakai motherboard seri Z pastinya harganya mahal banget, sedangkan kalau AMD 2300X itu bisa pakai motherboard murah pun sudah bisa overclocking memori. Jadi di sini diperuntukannya jadi gini, kalau teman-teman itu hanya ingin jalan out of the box, nggak ingin diapa-apain, pengen running default aja dan ingin lebih baik, maka pilihan terbaik adalah i3 9100F. Udah mau lebih murah, kalau running default dia juga lebih bagus juga, lebih kenceng juga. Nah, tapi beda cerita kalau kalian ini memang suka otak-atik lah ya, suka otak-atik dan pengen overclock atau malah pengen belajar overclock, pengen nyoba-nyoba overclock, maka pilihan terbaiknya 2300X. Jadi 2300X ini overclockable dan kalian cukup menggunakan motherboard yang harganya biasa pun, yang masih murah pun, itu bisa overclock 2300X. Jadi itulah ya di antara keduanya. Kemudian yang berikutnya di rentang budget 1 sampai 1,5 juta juga ini, itu kita compare antara Ryzen 3 2200G dengan 3200G. Nah, ini sebenarnya kakak adik aja sih sebenarnya, 2200G dengan 3200G. Secara spesifikasi keduanya ini mirip sekali ya sebenarnya ya. Hanya 3200G ini semacam seri improvementnya lah dari 2200G. Harganya selisihnya juga nggak jauh ya, selisih 100 sampai 200 ribuan aja. Si 3200G lebih mahal daripada 2200G. Improvementnya di mana? Pertama adalah dari litografinya, atau dia pakai 12 nano untuk 3200G, sedangkan yang 2200G masih pakai 14 nano ya, teknologinya jadi lebih maju untuk yang 3200G. Kemudian base clock dan boost clocknya lebih tinggi di 3200G. 3200G sudah 3,6 GHz base clock dan boost clock up to 4 GHz, sedangkan 2200G 3,5 GHz dengan boost clock 3,7 GHz. Dengan spesifikasi Radeon Vega 8 yang sama ya, jadi sebenarnya performance-nya pastinya 3200G sedikit lebih baik daripada 2200G karena teknologinya juga lebih baik, tentu lebih maju ya. Nah, jadi kalau di rentang budget ini untuk kalian opsi tanpa VGA card eksternal, maka opsi terbaik untuk 1 sampai 1,5 juta adalah Ryzen 3 3200G. Selisihnya hanya 100 sampai 200 ribu lebih mahal daripada 2200G. Jadi mendingan langsung 3200G aja lah pastinya ya, dengan teknologi lebih baru dan pastinya lebih kencang juga ya.
Nah, di range budget yang kedua yaitu 1,5 sampai 1,99 juta ya. Di range budget ini juga saya pilihkan ada 4 prosesor ya yang bisa kalian dapatkan di pasaran yang masih kondisi baru ya. Yaitu lagi-lagi 1 dari Intel dan 3 dari AMD ya. Jadi memang di rentang budget 1 jutaan ini Intel belum terlalu banyak ya ada yang di pasaran, sedangkan AMD memang cukup banyak yang ada di sini di rentang budget 1 jutaan ini. Nah, di sini untuk Intelnya itu adalah Intel Core i3 9100 ya. Jadi di sini saya nggak serahkan 8100 ya. Memang ada beberapa yang masih jual baru untuk 8100, tapi ya kalau ada 9100 ya mendingan 9100 lah gitu kan, yang udah pasti lebih baik gitu kan. Jadi saya hanya menyerahkan 9100 aja. Sedangkan untuk AMD-nya itu ada 3, yaitu yang terbaru Ryzen 3 3100, kemudian Ryzen 5 3500 dan Ryzen 5 2600 ya, yang masih ada di bawah 2 juta, beberapa masih jual di bawah 2 juta. Oke, untuk rentang budget ini sebenarnya opsinya kalau kalian akan beli eksternal VGA langsung ya, langsung pakai eksternal VGA, maka opsinya untuk 9100 langsung lewat ya. Jadi 9100 karena dia pakai integrated GPU di situ yang nggak akan kepake juga kalau kalian pakai eksternal VGA. Jadi saya skip yang 9100 jadi ya. Dan kalaupun misalnya kalian akan merakit dengan pakai tanpa eksternal VGA dulu, kalau menurut saya tetap lebih worth it ambil 3200G daripada daripada i3 9100, karena performance dari Radeon Vega 8 itu masih lebih baik daripada Intel UHD grafik. Lebih bagus sih Radeon Vega 8 kalau untuk gaming. Jadi dalam hal ini ya kita skip dulu lah kayaknya si Intel Core i3 9100F kalau rentang budget seperti ini. Misalnya kalian akan pakai VGA card ataupun tanpa VGA card, lebih baik ambil yang Ryzen 3 3200G. Nah, berarti kalau gitu kita tinggal compare antara 3100, kemudian 3500 dan 2600. Berarti ini pertarungan antara AMD lah ya di budget ini ya. Nah, untuk Ryzen 3 3100 versus 3500 dan 2600, di sini memang agak dilematis dan banyak orang bingung dia pilih di antara ketiganya ini ya. Nah, di sini Ryzen 3 3100 jumlah core-nya paling sedikit. Dia hanya punya 4 core saja. Tapi dia sudah punya hyper threading, jadi 4 core dan 8 thread. Sedangkan yang Ryzen 5 3600 dia memang 6 core, tapi dia hanya 6 thread saja juga. Jadi 6 core 6 thread tanpa hyper threading pastinya. Sedangkan yang Ryzen 5 2600 itu 6 core 12 thread. Ini lebih sangar lagi nih. Tapi di sisi lain ya, kalau kita ngomong base clock dan boost clock, maka yang paling tinggi adalah Ryzen 5 3500 di sini. Base clock 3,6, boost clock 4,1, dia paling kencang. Sedangkan Ryzen 3 3100 itu base clock 3,6, boost clocknya 3,9 ya. Sedangkan Ryzen 5 2600 itu base clock 3,4, boost clock 3,9. Nah, kalau kita bilang kita bahas L3 cache memorinya, di sini sama-sama 16 MB, jadi semuanya imbang nih ya. Dan spesifikasi memori ya, sistem memory specification itu Ryzen 5 3500 dengan 3100 ya, Ryzen 3 itu sama-sama 3200 MHz, sedangkan yang 2600 itu 2933 MHz. Secara teknologi Ryzen 3 3100 dan Ryzen 5 3500 itu sama-sama sudah pakai 7 nano, sedangkan yang 2600 masih pakai 12 nano saja. Nah, jadi secara spesifikasi begitu nih, jadi agak bingung nih. Nah, terakhir adalah masalah harga. Nah, kalau masalah harga, di sini Ryzen 3 3100 yang paling murah ya, harganya adalah 1,6 sampai 1,7 juta ya. Sedangkan Ryzen 5 3500 itu 1,9 sampai 1,99 juta, hampir 2 juta. Sedangkan yang Ryzen 5 2600 itu 1,95 sampai 2 jutaan lebih sedikit, bahkan ada yang offside ya, lebih dari 2 juta. Tapi masih ada yang jual di bawah 2 juta, makanya di sini saya masih masukkan ya. Nah, terus gimana dong pilihannya yang mana nih gitu kan? Nah, saya akan tanya dulu ke teman-teman nih ya. Teman-teman
niatnya untuk rakit PC di sini untuk keperluan apa ya? Keperluannya apakah gaming kah, editing kah, ataukah 50-50 atau gimana? Nah, kalau misalnya kebutuhannya gaming di sini, maka opsi terbaiknya adalah Ryzen 3 3100 dan Ryzen 5 3500. Secara performance gaming itu imbang ya, hampir imbang. Tapi karena Ryzen 3 3100 itu lebih murah, maka menurut saya sebenarnya ambil 3100 itu akan lebih baik sedikit ya dibanding Ryzen 5 3500. Walaupun dia punya jumlah core lebih banyak, tapi tentu dia tidak memiliki hyperthreading. Sedangkan 3100 4 core tapi ada hyperthreadingnya, jadi 8 thread ya di situ. Jadi secara multi core performance 3100 itu sedikit di atas yang, atau multi threaded performance ya, itu sedikit di atas 3500 ya, Ryzen 3 3100. Nah, beda cerita kalau teman-teman itu ingin fokusnya lebih banyak di editingnya, untuk keperluan productivity-nya lebih banyak, maka opsi terbaik di sini adalah Ryzen 5 2600. Jadi itu agak sedikit berbeda ya ininya peruntukannya. Jadi ya kalau memang kalian tuh gaming tujuan utama, maka kalau menurut saya opsi terbaik adalah Ryzen 3 3100. Dia juga karena teknologi yang paling terakhir dibanding yang lain, dan ada kelebihan dia juga overclockability-nya lebih baik ya dibanding yang lain. Jadi 3100 kelihatannya lebih bisa lebih recommended ya untuk keperluan gaming. Tapi kalau editing 2600. Tapi kalau dua-duanya ya 50-50. Ya gaming ya, editing ya. Nah, itu sih tergantung. Kalau 50-50 memang agak membingungkan. Tapi kalau agak lebih banyak editingnya sedikit 2600 lah tetap kalau menurut saya. Tapi agak lebih banyak gamingnya sedikit ya 3100. Jadi 3500 ini seperti digencet nih tengah-tengah. Memang kemunculan 3100, kemunculan 3300X itu memang membuat Ryzen 5 3500 ini jadi pasarnya kelihatannya agak kegerus gitu ya dengan 3100, maupun adanya kakaknya lagi yang 3300X yang jauh lebih powerful lagi ya, yang harganya juga beda dikit sebenarnya, di atas 2 juta sedikit. Nah, di budget ini kan ini hampir masuk ke 2 juta ya. Nah, mungkin beberapa di antara teman-teman ada yang bilang, waduh, kalau gini kan ada yang hampir 2 jutaan, ya udah mendingan ambil yang Ryzen 3 3300X atau 3500X ya, yang harganya 21, 22 gitu kan, nambah 200.000 aja, tinggal 200.000 doang bisa dapat yang lebih baik lagi gitu kan. Ya bisa aja sih seperti itu kalau memang kalian punya budget ekstra lebih dari 2 jutaan. Nah, di sini kita memang bahas yang di bawah 2 jutaan aja. Kalau memang kalian punya budget yang bisa lebih dari 2 juta ya tentu 3300X adalah yang terbaik, walaupun memang 3300X yang nggak jarang susah banget didapat ya sekarang ya. 3500X pun udah agak jarang sekarang gitu kan. Jadi ini spesifik di budget di bawah 2 jutaan ya. Oke teman-teman, itulah tadi rekomendasi prosesor dengan budget murah nih ya, 1 jutaan aja, 1 juta sampai 1,99 juta. Yang mana tadi kita bagi menjadi 2 range, yaitu 1 sampai 1,5 dan 1,5 sampai 1.999.000 ya. Nah, dimana kalau dari kedua range tersebut, kalau bisa saya summary, di range budget 1 sampai 1,5 juta, opsi terbaiknya di situ kalau kalian akan rakit PC tanpa eksternal VGA, maka opsi terbaik adalah 3200G. Sedangkan kalau pakai eksternal VGA langsung, maka ada 2 kemungkinan nih. Kalau kalian memang akan jalankan hanya kondisi default saja, maka 9100F itu adalah opsi terbaik. Dia akan lebih kenceng dibanding pesaingnya dari AMD kalau kalian running default aja. Tapi kalau kalian itu memang suka overclocking, pengen ngoprek-ngoprek lah ya, pengen overclock di situ, maka 2300X adalah pilihan terbaik. Di situ dia punya overclockability. Jadi dia akan bisa sedikit melewati 9100F kalau di overclock, baik itu memorinya maupun CPU-nya ya. Jadi itu opsi terbaik di range 1 sampai 1,5. Tapi kalau budget kalian agak lebih tinggi sedikit, 1,5 sampai 1,99. Nah, opsinya kalau gaming saya merekomendasikan Ryzen 3 3100 ya. Paling baru, overclockability-nya juga bagus.
kemudian ada hyper tradingnya di situ, sehingga tentu akan bikin multi threaded performance-nya juga cukup bagus ya. Untuk gaming dia oke, saya rasa sedikit bisa melebihi 3500 ya, walaupun hampir imbang sebenarnya dengan 3500, Ryzen 5 3500. Sedangkan untuk editing, maka opsi terbaiknya pastinya 2600 ya, Ryzen 5 2600, 6 core 12 thread, pastinya hyper tradingnya paling bagus di situ ya. Walaupun harganya itu sekarang udah agak naik sedikit ya, jadi hampir 2 jutaan, bahkan ada beberapa yang jual sedikit di atas 2 juta ya, walaupun ada beberapa yang juga yang jual di bawah 2 juta. Oke, itu aja teman-teman untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat teman-teman di rumah. Bagaimana menurut teman-teman nih? Apakah sama ini pendapat kita nih, pendapat saya dan teman-teman, apakah sama? Kalian bisa tuliskan di komentar, mungkin ada yang berbeda pendapat kalian, atau mungkin ada prosesor-prosesor lain nih yang belum saya sebutkan yang di range budget itu ya, prosesor baru yang masih bisa kita dapatkan dalam kondisi baru. Mungkin ada yang kelewat, kalian bisa tulis di kolom komentar. Mungkin kalian juga punya rekomendasi nih, ada prosesor ini lebih baik, prosesor ini lebih baik ya, bisa kalian tulis di kolom komentar ya, bisa kita diskusi di situ ya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ya channel Layar Desktop, tentu saja untuk support terus agar channel ini ke depan lebih baik lagi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.